Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mahfudatillah, NIM 2314010258. Di sini saya akan menafsirkan Quran surah Al-An'am ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'aqabtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin wasbiru wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun inna allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat yang di atas, dari terjemahan di atas, bahwa kita penafsiran Quran surah An-Nahl itu menurut kitab Al-Misbah. Menurut Al-Quraish Shihab, dalam tafsir Al-Misbah itu ayat yang ke-125 ini merupakan pedoman utama dalam berdakwah. Beliau menjelaskan 3 metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Yang pertama itu hikmah, di mana ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir tinggi dan mendalam. Hikmah mencakup perkataan dan perbuatan yang tepat atau argumentatif, dan didasarkan kepada ilmu pengetahuan yang kuat. Ini adalah cara berdakwah dengan bijaksana, menggunakan logika yang kuat dan bahasa yang mudah dipahami oleh kaum intelektual. Al-Mau'izah al-Hasanah itu pelajaran yang baik, ditujukan kepada masyarakat awam atau mereka yang memiliki tingkah pemahaman yang sederhana. Metode ini berupa nasihat, peringatan, kisah-kisah yang menyentuh hati, dan perumpamaan yang mudah dicerna. Tujuannya adalah untuk mengunggah emosi dan kesadaran spiritual mereka. Al-mujadalah bil allati hiya ahsan. Jadi berdebat dengan cara yang lebih baik. Metode ini digunakan ketika berhadapan dengan orang-orang yang menentang atau meragukan kebenaran. Perdebatan harus dilakukan dengan cara yang santun, argumentatif, menghindari kekerasan verbal, penghinaan, dan tujuan untuk memberi kebenaran bersama, bukan untuk menang-menangan. Lebih lanjutnya itu Syihab menekankan bahwa keberhasilan dakwah bukanlah semata-mata tanggung jawab pendakwah. Hidayah Allah adalah urusan Allah. Tugas pendakwah adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Allah lah yang maha mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Pada Quran surah An-Nahl ayat 126, Quraisy Syihab menafsirkan itu konteks terhadap itu perlakuan buruk atau permusuhan. Beliau menjelaskan bahwa Islam membolehkan memberikan alasan yang setimpal terhadap kezaliman yang diterima. Beliau menekankan bahwa memaafkan dan bersabarlah adalah jauh lebih baik dan lebih utama di sisi Allah. Kesabaran akan membawa ketenangan hati, mencegah terjadinya permusuhan dan yang berkepanjangan. Pada Quran surah Al-An'am ayat 127, Quraisy menjelaskan bahwa memberikan penguatan dan hiburan kepada Nabi Muhammad dalam menghadapi tantangan dan penolakan dari kaumnya, di mana Allah memerintahkan beliau untuk bersabar, dan kesabaran sejati hanya dapat diraih dengan pertolongan Allah. Beliau juga dilarang untuk bersedih hati atas penolakan mereka, dan tidak perlu mereka sempit dada terhadap makar atau tipu daya orang-orang kafir. Allah senantiasa bersama beliau dan akan menolongnya.
Pada Quran surah An-Nahl ayat 128, Quraisy menjelaskan bahwa memberikan jaminan atau kabar gembira, Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya, ikhlas, bermanfaat bagi orang lain, yaitu kebersamaan Allah di sini berarti pertolongan, dukungan, rahmat yang akan selalu menyertai mereka. Nah, dari penafsiran itu cukup dari penafsiran itu saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.